You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Yeah. Oh, even when I
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini di dalam ibadah online kita. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur di mana kita juga dimerdekakan di dalam kutuk dan hukuman dosa. Karena pengorbanan Kristus, hidup kita dipulihkan. Pagi hari ini, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Jika kami masih boleh ada sebagaimana ada, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Patutlah pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau-lah pribadi yang menguatkan kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang membuat kehidupan kami berarti Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan puas di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami sungguh tidak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Demikianlah jiwa kami Tuhan. Begitu pun jiwa
satu-satunya sumber kehidupan kami, satu-satunya Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Bu. Hatiku tak tahan
Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami, sebab perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Sama-sama tepuk tangannya Bapak Ibu yang ada di rumah. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang kupuji Dia, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Katakan Tuhan itu kekuatanku, tangguh dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang kupuji Dia, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Katakan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang kupuji Dia, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan, siapa namanya? Katakan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang kupuji Dia, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang memelihara atas hidup kami. Haleluya. Jangan kamu mati di udara yang melihara. Jangan kamu mati bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu mati
Shalom, selamat pagi. Diberkatilah setiap kita yang benar-benar rindu dan haus akan kebenaran firman Allah. Karena Alkitab berkata bahwa mereka yang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran Allah, mereka itulah yang akan dipuaskannya. Itu sebabnya sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memeliharakan kami hingga saat ini, kami bersyukur bahwa Engkau menuntun kami hingga pada detik ini. Hingga di titik ini Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau memimpin kami dan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Sekalipun banyak hal yang kami tidak pahami, yang tidak kami mengerti, namun satu hal Tuhan, firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu. Kuasai hamba-Mu, kuasai setiap kami Tuhan, supaya pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan menjadi kehidupan hayat kami di hari-hari selanjutnya dalam perjalanan waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu-waktu selanjutnya ini ke dalam tangan kuasa dan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Kuasai kami dan biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh dapat menerima, mendengarkan, mengikutinya dengan saksama, secara serius, secara sungguh-sungguh, supaya sungguh-sungguh kami boleh terbangun olehnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran Allah. Namun sebelum kita membaca beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya memberikan judul terhadap renungan atau khotbah pada pagi hari ini, yaitu spiritualitas amnesia. Titik 2, membangunkan generasi yang melupa. Mungkin agak berat judulnya ini. Satu hal yang mendorong saya, menggerakkan saya untuk menyampaikan hal ini, karena kerinduan saya di dalam hati saya rindu umat Tuhan benar-benar dibawa dan dituntun bertolak dari iman kepada iman yang semakin dikuatkan, didewasakan, ditambah-tambahkan oleh Tuhan sesuai dengan tingkat daripada kerinduan dan rasa lapar dan haus kita akan Tuhan. Ada kalanya orang percaya, siapapun dia, ketika dia hanya bergumul kepada satu area tertentu, lalu kemudian dia tidak pernah keluar daripada area itu. Misalnya, kalau ternyata dia hanya bergumul di dalam area kekhawatiran dan dia tidak pernah keluar daripada area itu, selalu saja di sana, ya tentunya Tuhan akan memperhadapkan terus dengan konteks keadaan dia harus bergumul dengan kekhawatiran itu. Seharusnya dia sudah harus beranjak. Alkitab berkata bahwa setiap kita tidak hanya saja makan makanan yang sifatnya itu ringan, sifatnya itu halus, makan bubur, tetapi benar-benar sudah menjadi umat Tuhan yang makan makanan yang keras. Makan makanan keras yang dimaksudkan oleh Alkitab itu tidak bicara soal proses hidup, bukan bicara soal pergumulan-pergumulan hidup. Proses yang dimaksudkan adalah mengenai tantangan, kesulitan-kesulitan. Karena kalau bicara soal kesulitan, kita akan melihat di luar sana banyak pula orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami akan perkara atau persoalan dalam hidupnya berkaitan juga dengan yang dialami oleh orang-orang percaya. Sehingga bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Alkitab, makanan keras itu tidak bicara soal proses hidup, tapi bicara pengajaran, bicara soal bagaimana dia mengenal akan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh imannya melalui kitab suci. Dia harus melangkah masuk lebih dalam lagi supaya dia makin diperkaya, lalu dari pemahamannya, penghayatannya akan firman Allah itu akan menuntun dia masuk dalam kehidupan di mana
firman yang telah menguasai hatinya, yang telah mengubah pola pikirnya, mengubah dirinya, itulah yang akan dia sikapi di dalam kehidupan nyata yang dia harus hadapi dari sehari ke sehari. Pada akhirnya dia boleh tumbuh semakin dewasa sebagaimana yang Tuhan inginkan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi itu, judulnya adalah spiritualitas amnesia. Titik 2, membangunkan generasi yang melupa. Apa itu amnesia? Ya, mungkin sebagian orang sudah tahu, tapi saya mau jelaskan. Amnesia itu adalah kondisi kehilangan sebagian atau seluruh ingatan. Saya ulangi, amnesia berarti kondisi kehilangan sebagian atau seluruh ingatan. Itu amnesia. Berbeda dengan pikun. Kalau pikun itu biasanya itu diidap atau dialami oleh orang yang sudah usianya semakin senja. Oleh karena memang faktor fisik, karena memang sudah semakin bertambah usia dan semakin tua, sehingga kebanyakan kita melihat bahwa rata-rata orang yang sudah tua yang memang aktivitasnya itu saja, biasanya dia memiliki kecenderungan secara klinis, dia memiliki kecenderungan untuk pikun. Nah, kita tidak membahas hal itu dalam pengertian secara klinis tadi itu, secara medis, bukan itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini itu adalah keadaan seseorang yang mengalami lupa sebagian kondisi, ya, kehilangan sebagian atau seluruh ingatan. Itu amnesia. Nah, spiritualitas adalah hal yang rohani. Jadi ini berkaitan dengan hal rohani. Nah, amnesia bukan hanya bersifat sebenarnya secara intelektual, secara kognitif, atau secara daya ingat. Bukan hanya bicara soal memori ini yang ada di otak, tapi yang saya maksudkan di sini berkaitan dengan perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu amnesia secara spiritual, yaitu yang ada di sini, di hati, bukan yang ada di kepala, bukan berkaitannya dengan pikiran, bukan itu. Ya, kalau pikiran atau bicara soal memori, ingatan ini memang tadi itu, ya, amnesia itu bisa dialami oleh para pelupa yang memang masih dalam usia produktif. Itu ada orang-orang yang memang suka lupa dengan apa yang seharusnya dia masih bisa ingat, yaitu hal-hal yang sepele. Kita menyebutnya pelupa, kita menyebutnya dengan ya tukang lupa, ya. Istilahnya itu adalah orang yang amnesia. Nah, tapi amnesia ini itu dia bisa bukan hanya sebagian, tapi itu bisa seluruhnya. Dia bisa lupa. Itu amnesia. Nah, bicara soal amnesia di sini, ya, dalam perenungan kita ini, itu tidak hanya bersifat yang ada di sini di kepala, tetapi bicara soal spiritual. Yang spiritual di sini itu karena apa? Alkitab berkali-kali. Kalau kita membaca Alkitab berkali-kali, Alkitab mengingatkan dan memerintahkan supaya jangan lupa. Ya, Alkitab itu menuliskan itu berkali-kali untuk jangan lupa dan harus ingat. Ya, Alkitab menulis itu. Mengapa Alkitab menuliskan hal itu? Mengenai apa? Ya, mengenai firman-Nya, mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang Dia sudah lakukan. Mengapa jangan lupa dan ingatlah, ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita harus mewaspadai diri kita. Karena ketidaksetiaan kepada Allah itu diawali atau ditandai dengan lupa. Ketidaksetiaan kepada Allah itu tidak serta-merta ujuk-ujuk datang mendatangi seseorang secara tiba-tiba.
Ketidaksetiaan itu sebenarnya itu karena dia sudah lupa. Amnesia. Amnesia secara hati, bukan secara pikiran. Seseorang bisa saja itu ingat secara memori, secara pikirannya. Dia tahu apa yang pernah dialami oleh mama saya, apa yang pernah dialami oleh generasi-generasi di atas saya. Tetapi ketika dia masuk dalam kehidupan, ya itu kan cerita tentang hidupmu dengan Tuhan. Saya mah ya dengan jalan hidupku. Saya tidak perlulah untuk seperti itu. Saya punya jalan sendiri. Betul, memang kita punya cerita sendiri. Kita punya kisah sendiri. Masing-masing orang itu memiliki narasi hidup. Masing-masing orang itu memiliki sejarah hidupnya sendiri-sendiri. Dan itu tidak sama, persis sama. Betul. Tetapi Alkitab mengingatkan untuk kita tidak melupakan akan apa yang Tuhan sudah buat, bahkan oleh yang dialami oleh nenek moyang kita. Siapapun dia yang pernah kita ketahui secara akal, secara memori tadi itu, ingatan kita di kepala kita, itu kita tidak boleh lupakan, yaitu untuk kita menyimpannya di dalam hati. Kita menyimpannya di dalam hati berarti kita menghargai, kita menghormati, tidak mengabaikan apa yang sudah terjadi. Renungkan baik-baik bahwa apa yang telah dialami, yang telah diceritakan oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita, oleh bapak-bapak rohani kita, orang-orang yang telah mengalami kisah-kisah perjumpaan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka, bahkan yang pernah kita alami secara pribadi, itu tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita lupakan, sama sekali tidak boleh. Mengapa? Karena ketidaksetiaan, saya ulangi, ketidaksetiaan kepada Allah itu dimulai daripada tidak respeknya lagi dia, mengabaikannya akan seluruh peristiwa-peristiwa apa yang Tuhan buat di masa yang lalu, apa yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Banyak orang beralibi, banyak orang beralasan. Ya, yang lalu biarlah yang berlalu. Sekarang kan sudah menjadi sejarah yang baru. Betul, sekarang menjadi sejarah yang baru. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel sebagai sebenarnya tipe daripada gereja yang sesungguhnya merupakan gambaran daripada umat Tuhan di zaman ini. Kita yang ada sekarang ini merupakan sebenarnya copy paste daripada bangsa Israel dalam perjalanan mereka sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ulangan pasal 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Di sini dalam kitab Ulangan itu merupakan perjalanan bangsa Israel menjelang mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah ingatkan itu. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, yaitu generasi kedua. Generasi kedua adalah generasi yang lahir di padang gurun, di mana generasi pertama yang keluar dari Mesir itu meninggal dalam perjalanan. Hanya dua yang tetap berlanjut, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, generasi kedua ini adalah generasi yang lahir di dalam perjalanan di padang gurun. Lalu kemudian mereka melihat
Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam sepanjang perjalanan dalam kurun waktu 40 tahun bangsa Israel. Nah, menjelang mereka memasuki ke tanah Kanaan, Tuhan sudah ingatkan ini. Tuhan wanti-wanti. Tuhan wanti-wanti kepada umat Israel. Jangan lupakan. Jangan amnesia. Saya ulangi kembali bahwa pengertian daripada amnesia di sini itu bukan soal lupa secara ingatan. Dia bisa ingat secara data, peristiwa-peristiwa itu terekam. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini itu jangan sampai dia tidak lagi menghayati, tidak lagi itu mengingat-ingat di dalam hatinya, menyimpan di dalam hatinya, sehingga kekagumannya, sehingga terpesonanya dia menghayati segala perbuatan Tuhan dalam hidupnya tidak pernah lagi dia hargai. Dia mulai mengabaikan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa-masa yang lampau. Sehingga kalau kita melihat setelah Ulangan itu kan masuk Hakim-Hakim. Nah, Hakim-Hakim itu pasal 2 ayat 10, bangsa Israel itu perlahan-lahan jatuh ke dalam amnesia rohani. Jangan berpikir bahwa itu terjadi kepada bangsa Israel. Saya mah sebagai orang Kristen sekarang ini mungkin ya enggak lah. Saya tidak seperti orang Israel. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Bangsa Israel itu gambaran daripada gereja hari ini. Tuhan memberikan bangsa Israel itu menjadi gambaran daripada gereja hari ini, supaya gereja hari ini, umat Tuhan hari ini boleh belajar daripada perjalanan daripada orang Israel. Nah, di sini tadi itu dikatakan bahwa Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Istilah tidak mengenal, ya, istilah tidak mengenal ini bukanlah menunjukkan ketidaktahuan. Bukan karena dia tidak tahu tadi itu. Karena kalau tidak tahu itu kan kaitannya dengan di sini. Sebenarnya ketika dikatakan mereka tidak mengenal, itu merujuk kepada penolakan untuk menghormati. Tidak ada lagi penghormatannya terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan di masa-masa yang lampau. Kita khususnya di Gereja Jalan Suci selalu ada kesaksian demi kesaksian. Pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Pengalaman-pengalaman di mana Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Bapak-bapak rohani telah mencontohkan. Mereka menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang tidak pernah dilupakan sampai hari ini. Bahkan beberapa waktu lalu ketika saya baca bukunya Pak Pidarto menulis mengenai panggilan hamba Tuhan, beliau menyisikan akan kesaksian-kesaksian di sana. Saya gembira sekali, cocok dengan apa yang sedang saya gumulkan. Apa yang sedang saya pelajari berkaitan dengan ketika Tuhan mengingatkan mengenai amnesia rohani ini. Di sana ia makin meneguhkan. Di sana dituliskan bagaimana mengenai perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Bagaimana Tuhan telah memanggil. Dan itu tidak boleh dilupakan. Dan setiap kita harus benar-benar mengingat. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau kita tidak punya pengalaman? Nah, kita harus perkarakan ini. Kalau ternyata kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, jangan-jangan sebenarnya memang waktu Tuhan tolong, kita tidak pernah melihat bahwa itu adalah Tuhan yang melakukannya. Sehingga kita tidak pernah menghargai, padahal Tuhan sudah menolong berkali-kali. Tuhan sudah menolong kita berkali-kali. Tapi kita selalu lupa. Kenapa? Bukan karena lupa di sini. Kalau ditanya peristiwa yang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pas peristiwa ini, kalau ditanya, ingat, dia akan ingat. Tapi pertanyaannya, apakah itu ada di hatinya? Benar-benar dia menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, sehingga akan dia bawa kemanapun dia berada. Jangan amnesia rohani. Kita harus membangkitkan generasi yang melupa. Karena apa?
Alkitab mencatat di hari-hari yang kemudian banyak orang tidak tahu berterima kasih. Tidak bisa mengucap syukur lagi, tidak bisa mengucap syukur lagi. Dia tidak bisa lagi melihat hal-hal yang Tuhan buat dalam hidupnya. Ya, hidup itu mengalir begitu saja. Dan dia merasa bahwa ya memang saya harus melakukan banyak hal. Kalaupun terjadi bisa berhasil ya karena saya berusaha. Oh, karena saya memang bisa melakukan melampaui daripada banyak orang. Sehingga saya merasa ya cukup dengan modal ini. Kita harus waspada. Kita harus ingat, ketidaksetiaan kepada Allah itu dimulai dari lupa, amnesia rohani. Harus garis bawahi ini. Karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan itu tidak datang tiba-tiba. Itu datang perlahan-lahan. Cara iblis menggoda, cara iblis untuk membawa kita jatuh, itu dengan cara dia menjadikan kita melupakan segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kata lupa, ya, kata melupakan, lupa, itu muncul 7 kali itu di dalam kitab Ulangan. Lalu kemudian kata ingatlah itu 10 kali. Kenapa? Ketika bangsa Israel itu masuk nanti itu ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, mereka benar-benar jangan sampai mereka melupakan. Tapi toh nyatanya mereka toh lupa juga. Mereka lupa padahal sudah diingatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar setiap firman Tuhan, setiap kebenaran Allah yang kita dengar, kita apakah benar-benar kita merespon, benar-benar kita menghargai semuanya itu. Setiap kebenaran, setiap firman Allah yang diberitakan, yang diperdengarkan di telinga kita, apakah kita benar-benar ketika kebenaran itu kita setuju, kita mengaminkan kebenaran itu, apakah kita tetap menjaganya? Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh tidak pernah melupakan akan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan apa yang dibuat oleh Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-17, Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-17, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ingat tadi itu. Tuhan ingatkan di kitab Ulangan, sekarang masuk di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 17, mereka lupa. Mereka lupa. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lihat di sini. Mereka melakukan apa yang jahat. Apa yang jahat itu tidak ujuk-ujuk datang. Tidak tiba-tiba datang. Itu karena apa? Mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Ayo, mari kita sama-sama mengingat kembali seluruh perbuatan Tuhan. Memori hati kita, memori rohani kita, kita harus aktifkan. Kita harus aktifkan benar-benar memori hati kita. Harus full, harus senantiasa fresh dengan segala peristiwa-peristiwa di masa lalu berkaitan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup ini. 2 Petrus 1 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Coba lihat di sini dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa. Cuma 4 huruf, LUPA, bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Dalam bagian sebelumnya daripada 2 Petrus pasal 1 ini, pada bagian sebelumnya itu berbicara mengenai ketekunan di ayat yang kelima.
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan ya kepada imanmu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita baca di situ ya. Orang yang tidak bertekun adalah orang yang mengalami amnesia rohani. Kenapa dia tidak bertekun? Ya karena memang dia sudah lupa. Bagaimana dia mau bertekun kalau dia sudah melupakan semuanya apa yang Tuhan lakukan? Itu sebabnya kembali kita diingatkan pada pagi hari ini. Coba pada waktu kita mendengarkan ini, memori kita bukan hanya di sini, tetapi respeknya kita, penghormatan kita terhadap perbuatan Tuhan di masa lalu, ini benar-benar kita harus refresh kembali. Kita harus perbaharui kembali. Kita harus buat betul-betul itu segar. Disegarkan kembali. Penyegaran kembali. Yaitu akan semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ke-9 tadi itu, bahwa di sana dikatakan itu mereka menjadi picik karena lupa. Mereka buta dan picik. Buta dan picik, artinya buta itu dia tidak bisa melihat, lalu kemudian itu berkaitan dengan pikiran, tidak berkembang, terlalu kecil. Karena apa? Dia melupakan tadi itu, bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Begini Bapak Ibu, berkaitan dengan dosa-dosa di masa lalu yang sudah dihapuskan itu, kadang-kadang itu oh ya sudah, memang Yesus sudah menghapuskan itu. Jadi tidak ada lagi gregetnya, tidak ada lagi itu gairah, passionnya, tidak ada lagi berkaitan dengan sebuah situasi, keadaan membuat kita itu begitu menggebu-gebu. Seperti pada waktu kita pertama kali dijamah oleh Tuhan, ketika kita ingat-ingat bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa kita telah dibaharui oleh Roh-Nya, ketika kita mengalami kelahiran baru, kita tidak melupakan itu. Tidak boleh melupakan itu. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, jemaat yang ada di Efesus itu ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Karena apa? Kasih yang semula itu berkaitan dengan sebuah peristiwa di mana kita tahu, kita sadar benar-benar kita adalah orang yang tadinya itu tidak layak, tetapi sekarang dilayakkan, dan kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus yang telah menebus kita. Ini akan terus kita bawa dalam hidup kita. Ini harus kita terus bawa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana kita sudah menemukan tadi itu bahwa ternyata lupa itu bukan perkara biasa. Ini berkaitan dengan nasib kekal kita. Ini berkaitan dengan nasib kekal kita. Bagaimana kita nanti itu? Itu sebabnya apa sih yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup ini? Apa yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup ini? Sekalipun tadi itu saya sudah singgung berkali-kali. Yang pertama adalah Tuhan. Apa yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup ini? Yang pertama adalah Tuhan. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan lupakan Tuhan. Tuhan pribadinya. Jangan lupakan Dia. Orang yang sudah kehilangan respeknya kepada Tuhan, ya, orang yang sudah kehilangan akan penghormatannya kepada Tuhan, itu otomatis, itu sudah pasti dia akan melihat kehidupan ini, sebagai sebuah kehidupan yang ya berjalan secara alamiah, di mana dia harus terus ya melakukannya juga secara alamiah, seperti persis orang-orang yang tidak bertuhan. Segala hal apapun dia menilai semuanya itu ya seperti orang dunia menilai. Itu ciri orang yang memang sudah melupakan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 11, 14 dan 19. Kita harus hati-hati supaya jangan melupakan Tuhan.
Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, kamu pasti binasa. Nah, berarti di sini melupakan Tuhan itu berkaitan dengan nasib kekal kita. Berkaitan dengan nasib kekal kita. Jangan sepelekan. Jangan anggap itu sesuatu yang ya toh lupa, harus dimaklumi. Kenapa? Karena hampir semua orang pernah lupa. Tapi lupanya itu adalah lupa secara kognitif. Yang dimaksudkan oleh Alkitab di sini tadi itu adalah ini yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita ini. Di mana kita harus mempertahankannya sedemikian rupa supaya kita benar-benar terus berada di dalam iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terjaga di dalam kesetiaan kita kepada Dia. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupa adalah dosa. Loh, kok dosa? Dosa bukankah Alkitab bilang itu sudah dibuang sampai ke tubir laut? Seperti jauhnya ya timur ke barat, Tuhan sudah lempar. Kalau sekarang malah kok diingat. Tidak, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, konteks daripada ayat itu bicara soal memang Tuhan bukannya tidak ingat. Tuhan ingat, Tuhan tahu. Ketika Tuhan melupakan dosa-dosa kita, sebenarnya karena apa? Dia tidak menghukum kita, bukan dia tidak tahu, tidak ingat, seolah-olah ya dia amnesia tadi itu, tidak ngerti sama sekali, ya amnesia dalam pengertian secara memori. Bukan, dia tahu persis, sangat persis, dia tahu semuanya. Tapi ketika dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, itu artinya dia tidak menimpakan hukuman kepada kita yang seharusnya sudah menerima akan akibat daripada dosa itu. Nah, sekarang ketika kita harus mengingat yang namanya dosa, ya, Ulangan pasal 9 ayat 7. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Itu bangsa Israel sudah berdosa dengan membuat Tuhan itu gusar selama di padang gurun. Dan Alkitab bilang, ingat, jangan lupa. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir, sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Itu yang Alkitab katakan. Bagaimana kita benar-benar mengingat Tuhan, betapa saya ini adalah seorang yang mendapatkan akan pengampunanmu yang dulunya adalah seorang yang berdosa, yang tidak layak. Ini harus terus kita ingat. Kenapa? Dengan kita mengingat akan hal ini menjaga kita. Menjaga kita untuk tetap rendah hati. Menjaga kita untuk tetap rendah hati. Ya, Paulus juga tulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Jadi Paulus sendiri itu dia mengingat apa keadaan dirinya di waktu lalu, di waktu sebelum dia mengenal Kristus secara benar. Mengingat dosa itu akan berdampak pada 3 hal. Berdampak kepada 3 hal. Yang pertama, mengingatkan kita pada betapa besarnya pengampunan Allah. Mengingat akan dosa itu mengingatkan kita betapa besarnya pengampunan Allah bagi kita. Yang kedua, mendorong kita untuk tetap rendah hati. Mendorong kita untuk tetap rendah hati. Yang ketiga, menolong kita untuk mengampuni orang lain. Seseorang dapat mengampuni orang lain kalau dia tahu siapa dirinya, statusnya sebenarnya hanya orang yang dibelas kasihani oleh Allah. Orang yang dapat mengampuni
Orang yang dapat mengampuni dengan benar adalah orang yang menyadari dirinya bahwa dia sendiri adalah orang yang telah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia merasa layak, ya, dia merasa layak atas dirinya, orang seperti ini itu tidak mungkin bisa rendah hati. Tidak mungkin. Kenapa? Ya karena dia merasa pantas dirinya. Tapi orang yang telah merasakan pengampunan Allah yang begitu dahsyat luar biasa dalam dirinya, orang yang seperti inilah yang akan merendahkan dirinya. Alkitab berkata bahwa Tuhan mencari, Tuhan rindu, Tuhan menyukai jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur di hadapan Allah, itu yang sangat dia kenan, itu yang dia sukai. Tuhan menyukai hati yang demikian. Itu sebabnya jangan pernah kita lupakan bagaimana Tuhan telah melakukannya bagi kita. Yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan, ya, yang pertama tadi itu adalah Tuhan, yang kedua adalah dosa, yang ketiga sekarang adalah perbuatan Allah. Ya, tadi saya sudah singgung-singgung di awal. Mazmur 78 ayat 7 dan 11. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan Allah itu akan menjaga pandangan kita akan Allah. Ini akan menjaga pandangan kita akan Allah. Mengingat dan tidak melupakan akan perbuatan-perbuatan Allah, ini akan membuat mata kita kan tertuju terus kepada Allah. Nah, kalau mata kita tertuju kepada Allah, kalau pandangan kita tertuju kepada Allah, pada saat yang sama penilaian kita kepada segala sesuatu itu juga ya akan dipengaruhi, ya. Cara pandang kita akan Allah itu akan mempengaruhi cara pandang kita juga akan segala sesuatu. Bagaimana cara pandang kita kepada Allah? Ya, bagaimana cara pandang kita kepada Allah? Itu akan menentukan, itu akan mempengaruhi cara pandang kita juga terhadap segala sesuatu. Bagaimana cara pandang seseorang kepada segala sesuatu? Itu ditentukan oleh cara pandangnya kepada Allah. Kalau dia menilai segala sesuatunya tidak ada Allah di sana, ya, ada area-area tertentu di mana dia berpikir bahwa di situ tidak ada Allah. Oh, ini kan areaku, Tuhan tidak usah ikut-ikut di situ. Tuhan tidak usah ikut campur di sini. Biarlah saya sendiri di situ. Toh saya tidak melakukan hal-hal yang dicap sebagai masyarakat sebagai hal yang amoral. Bukan, tetapi karena memang hal-hal ini, ya, hal-hal ini untuk menjaga kita daripada bagaimana kita terus fokus kepada Tuhan pada saat yang sama. Segala sesuatu yang kita nilai, segala sesuatu yang kita lihat di kiri kanan kita, di sekeliling kita, apa yang terjadi hari-hari, itu berdasarkan pandangan kita kepada Allah. Pandangan kita kepada Allah. Alkitab berkata, apabila engkau makan, apabila engkau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Ada orang berpikir seolah-olah kalau hal-hal yang sepele, hal-hal yang lumrah seperti itu, seolah-olah Tuhan itu tidak ikut-ikut di sana, sehingga ya sembrono melakukan hal-hal itu, sembrono, sesuatu yang karena dia menyadari dia tidak respect tadi itu, dia tidak menghormati bahwa Tuhan itu ada di sana. Tuhan tidak ada di sana. Ini supaya kita benar-benar membangun sebuah jiwa yang mengingat-ingat setiap perbuatan Tuhan, bahkan hal yang kecil sekalipun dalam hidup kita. Mungkin itu cuma sakit flu, mungkin itu cuma sakit batuk, tapi ketika kita menjaga pandangan kita kepada Allah, kita akan menemukan nilai-nilai iman kita dalam hidup kita. Kalau misalnya misalnya saya kok tidak pernah masuk rumah sakit, puji Tuhan, ya ada batuk-batuk saja atau cuman flu, tidak pernah masuk rumah sakit, ya puji Tuhan.
Tapi kalaupun ada yang sampai masuk rumah sakit, dia juga bisa menyikapi itu juga di dalam imannya. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan cara pandangnya kepada Allah. Sehingga cara pandangnya kepada Allah itu akan berdampak kepada cara pandangnya kepada segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hal yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah perbuatan Allah dalam hidup kita, ya. Nah, sekarang yang keempat, yang tidak boleh kita lupakan di dalam diri kita ini, ya, jangan sampai kita amnesia rohani, yaitu kebaikan Allah. Loh, perbuatan Allah, kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Ada perbuatan Allah, ada kebaikan Allah. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mengingat semua kebaikan Tuhan, ya. Mengingat semua kebaikan Allah itu akan meluapkan hati kita akan rasa syukur. Membuat kita bebas daripada kekhawatiran. Yang pertama, membuat kita itu melimpah dengan rasa syukur. Yang kedua, pada saat yang sama itu tidak mungkin orang yang mengucap syukur pada saat yang sama dia khawatir. Dia tidak akan khawatir lagi. Jadi areanya tadi ini tidak lagi berputar-putar, berkutat pada soal dia khawatir. Tapi benar-benar dia sudah masuk di dalam level rohani yang benar-benar sudah semakin didewasakan oleh Tuhan. Mengingat semua kebaikan Allah akan meluapkan hati kita dengan ucapan syukur. Ya. Itu dampaknya. Pada saat yang sama tadi kita juga tidak akan khawatir dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu berjalan di dalam pengaturan Tuhan dan kebaikan-kebaikannya yang kita ingat membuat kita itu dipagari daripada mencoba-coba untuk mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan, jangan-jangan dia tidak melakukan, jangan-jangan seperti ini dan seterusnya. Kita sudah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuh si A begini, oh si B begini, si C begini. Aduh saya tidak mau seperti si A, saya tidak mau seperti si B. Yang dialaminya, aduh kasihan ya, jangan sampai saya seperti itu. Kita harus berhenti memikirkan dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang mengalami. Karena apa? Yang kita lihat itu adalah gejala-gejala luarnya. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan mengalami masa-masa yang sulit. Justru disitulah imannya tumbuh pesat. Dia melejit di situ. Dia benar-benar tumbuh pesat di sana. Dalam situasi seperti itu. Itu sebabnya mari kita mengingat akan kebaikan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelima yang tidak boleh kita lupakan adalah berbuat baik. Kalau tadi berkaitan dengan Allah, sekarang apa yang kita lakukan? Yaitu berbuat baik. Ibrani pasal 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Perhatikan di sini kata-katanya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian. Berbuat baik dengan korban. Korban itu berarti sulit. Situasinya sulit. Situasi yang sulit itu membuat seseorang itu lupa untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia mikirin dirinya sendiri. Dia memikirkan dirinya sendiri ketika sulit. Dia punya kecenderungan jiwa untuk memang memikirkan dirinya. Justru orang lain lah yang harus berbuat baik kepada dia. Alkitab bilang, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini tidak gampang, Bapak Ibu. Ini tidak gampang. Di sini dikatakan itu dikaitkan dengan korban.
memberikan bantuan, ya, menolong orang lain, dan itu dalam keadaan kita tidak sulit, itu gampang. Ketika kita mudah melakukannya, itu bukan korban namanya. Saya ulangi, ketika kita berbuat kebaikan dan menolong orang lain, dan itu tidak membuat kita kesulitan, kita mudah melakukannya, itu tidak disebut korban. Korban baru disebut ketika kita sendiri sulit. Dalam melakukannya itu sulit sekali, tidak mudah. Nah, di sini Alkitab mengatakan korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berarti kekristenan, Alkitab mengajarkan memberi atau menolong itu melampaui daripada apa yang dimengerti oleh dunia ini. Apa yang dihidupi oleh dunia ini, dia memberi di dalam kesulitan. Itulah yang disebut dengan korban. Alkitab bilang, janganlah kamu lupa, jangan amnesia. Ingat, respek dan hargai itu. Bukan hanya ingat di sini tadi itu, tapi benar-benar di dalam hati kita berkomitmen untuk melakukannya, menghayatinya, menghidupinya, mempraktekannya. Mungkin ada orang berpikir, oh, si Allah yang harus membantu saya. Ketika engkau mendengar ini, engkau yang sedang dalam kesulitan, tidak menjadikan alasan untuk kamu tidak melakukan kebaikan, untuk tidak menolong orang lain. Lalu berpikir, sayalah yang harus ditolong. Alkitab bilang itu korban. Korban itu dipersembahkan justru ketika kita sedang dalam kesulitan. Dalam tanda kutip, justru kitalah yang harusnya ditolong. Tetapi Alkitab bilang, kita yang harus menolong. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Titus 2 ayat yang ke-14. Titus 2 ayat yang ke-14. Saya baca untuk kita sekalian. Titus 2 ayatnya yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita adalah gerejanya, kita adalah umatnya, kita adalah kepunyaannya. Kita dikuduskan. Dikuduskan di sini itu bukan pembersihan terhadap dosa, bukan, dikhususkan. Artinya dipisahkan daripada yang lainnya. Ya, ini menjadi kudus. Artinya secara khusus, karena memang dikhususkan. Jadi umat Tuhan ini dikhususkan untuk rajin berbuat baik. Berarti kebaikan yang dilakukan itu secara kontinu. Itu bukan sewaktu-waktu saja, tetapi secara kontinu. Seperti itu. Sedemikianlah Tuhan memanggil kita. Sedemikianlah Tuhan mencari orang-orang yang bukan amnesia, tapi dia yang respect, dia yang menghormati akan panggilan Allah ini. Kalau dia tahu bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, dia adalah orang yang berhutang besar terhadap Allah. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh telah menerima daripada Allah, dan dia dipercayakan oleh hal-hal yang telah dia terima daripada Allah. Dia menjadi pengelola daripada kasih karunia Allah, pewaris daripada kasih karunia Allah, dan dia boleh melakukannya itu di dalam seluruh kehidupannya yang Tuhan percayakan ini. Yang keenam, sekarang yang keenam adalah kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh amnesia, yaitu kepada orang yang tertindas. Mazmur 10 ayat 16. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Galatia pasal 2 ayat 10. Allah yang mengingat orang tertindas mewajibkan kita untuk mengingat orang tertindas.
Hanya, bunyinya demikian, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ciri daripada kekristenan, ciri daripada seseorang yang telah dilahirbarukan oleh Tuhan, oleh karena dia telah menerima anugerah Tuhan, dia yang sebenarnya ditindas oleh dosa, dia sebenarnya telah berada di dalam tawanan dosa, tetapi karena dia menyadari telah dimerdekakan oleh Allah, dialah yang kemudian yang akan melakukan tindakan membebaskan orang lain. Bukan hanya dari dosa, itu satu hal, tetapi membebaskan dia daripada hal-hal yang membuat dirinya tidak bisa beribadah kepada Allah. Oleh karena dia harus bergumul, tertindas oleh berbagai hal, entahkah itu secara ekonomi, secara kesehatan, atau ketidakadilan, atau apapun itu, membuat dia tidak bisa beribadah. Karena apa? Seseorang yang tidak bisa beribadah secara merdeka karena ada sesuatu yang menghalangi dia, membuat dia itu tidak bisa merdeka untuk beribadah kepada Tuhan. Entahkah itu karena sakit, entahkah itu karena persoalan-persoalan, ya pergumulan-pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan, apapun itu. Kita dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang tertindas yang demikian. Jangan lupakan itu, jangan pernah lupakan, ingatlah senantiasa. Bukan hanya di sini, tetapi di dalam hati kita. Kiranya setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan benar-benar dapat menghidupi kehidupan yang semakin benar-benar meningkat di dalam pengenalan kita, dalam pertumbuhan kita secara iman kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, hidupkan setiap kebenaran-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami benar-benar menjadi orang yang senantiasa menghormati, tidak pernah mengabaikan segala hal dalam hidup ini yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Segala hal yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Sanggupkan kami, kuatkan kami di dalam kekuatan yang baru untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.